Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh bertemu kembali melalui ibadah PA online. Dan saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolong, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk buka kita dalam doa. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lami akasibus mekotenai. Kami bersyukur buat nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih beri, dan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam hadirat-Mu melalui ibadah PA pada malam ini. Hadirlah Tuhan, memberkati kami. Pertama-tama kuduskan dan basuh kami semua, entah yang dilayani, yang melayani, semua dikuduskan dan dibasuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan, para pelayan-Mu yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan berkati seluruh sarana prasarana yang terpakai untuk kami beribadah, bahkan jaringan yang kami pakai terhubung, semua diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada penyusupan kuasa iblis, roh-roh jahat, kekuatan yang coba ingin melontarkan pada berapinya, yang coba mengganggu, mengacau, mengintimidasi, mempermalukan, membuat kami tidak bebas memuji, menyembah Engkau dan bersekutu dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan dan tolak dia keluar, enyah pergi ke tempat-Mu. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami semuanya. Semina hauli kotamina kotenai. Kami percaya kami dijaga, rumah tempat kami beribadah dijaga, bahkan sarana prasarana pendukung pelayanan semua diberkati oleh Tuhan.
Tuhan karuniakan roh pujian di hati untuk kami percayai, di mulut untuk kami lantungkan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, berbakti memuliakan membesarkan nama-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu tabiskan ibadah PA pada malam ini. Haleluya, semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian doa. Kemuliaan atas kemenangan-Mu, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kenangan harimu
Terpuji namamu ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, buat pemeliharaan perlindungan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah memuji-muji namamu. Kami percaya pujian kami sudah naik di hadapan-Mu Tuhan dan berkenan kepadamu. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Sebelumnya Bapa, kuduskan hati kami. Biar kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan memberkati benda mati yang kami persembahkan, sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Berkati juga pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kerjakan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita angkat satu pujian doa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah bayu tetap menyerah. Kau kekuatan
kepada hamba-Nya yang melayani firman. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Shimihoilah kepenai. Bapa, setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda ibadah dan tanda syukur kami. Maka sekarang kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Menyambung kembali materi pelajaran pendalaman kitab Wahyu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, hadirlah Tuhan mengurapi kami. Berkati kami semua. Pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Seberapa umat-Mu yang mendengar firman-Mu, biar Tuhan karuniakan hati dan telinga seorang murid seperti Maria duduk di kaki-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba mencuri benih firman, mencuri konsentrasi, mendatangkan berbagai gangguan halangan dalam nama Tuhan Yesus, kami usir, kami tolak pekerjaan setan. Kau keluar, darah Tuhan Yesus berkuasa. Karibidauli bukesai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami sudah siap belajar firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam channel ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan kita kembali bahwa pertemuan yang lalu kita sudah sempat belajar firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 dan 19. Kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Saya simpulkan secara cepat apa yang kita pelajari waktu yang lalu, bahwa yang Tuhan temukan, kondisi jemaat Tiatira pada waktu itu, mereka begitu bangga terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang banyak, tetapi sebenarnya bagi Tuhan tidak dilandasi dengan kasih. Jadi agak mirip kondisinya seperti jemaat yang ada di Efesus. Lalu Tuhan menemukan juga pada jemaat Tiatira terjadi pembiaran. Kemarin kita belajar bagaimana pemimpin-pemimpin rohani yang membiarkan ada orang-orang yang menyampaikan kabar-kabar yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang akhirnya dicampur, dan itu sungguh merusak pertumbuhan rohani daripada jemaat. Ada pelajaran-pelajaran palsu dan sesat, diantaranya penyembahan kepada patung-patung, ada berhala-berhala, ada penyembahan kepada manusia, dalam hal ini mengkultuskan manusia. Saya ingat kebenaran firman Tuhan dalam buku Pengungkapan pada waktu Rasul Yohanes diangkat rohnya oleh Tuhan, dan memang di situ malaikat Jibril diutus Tuhan untuk membawa pesan-pesan ini. Lalu ketika Rasul Yohanes dalam roh pada waktu itu mau menyembah malaikat Jibril, bahkan pernah bertemu dengan Petrus. Di situ mereka katakan, jangan sembah aku, sembahlah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak disembah. Ya, kita tidak boleh menyembah manusia, kita tidak boleh menyembah malaikat, yang kita hanya sembah hanya Tuhan. Apalagi yang Tuhan temukan pada jemaat yang ada di Tiatira, itulah penyembahan kepada pelajaran-pelajaran bertorat. Artinya terlalu mengagungkan pengajaran, hanya bangga mendapatkan pengajaran, tetapi tidak ada penjabaran di dalamnya. Bagaimana mempraktekkan pengajaran ini, itu pun satu masalah. Sebab itu Tuhan menuduh mereka. Jadi penjelasan kemarin, Tuhan menuduh mereka terlibat dalam pelajaran palsu dan sesat. Mereka lebih suka mempertahankan pelajaran manusia dari guru-guru besar mereka, rabi-rabi besar, dan gereja aliran-aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Untuk itu, Tuhan ingatkan kehidupan kita agar supaya betul-betul kita waspada dalam hal ini. Saya lanjutkan materi ini. Kalau mereka sudah mengetahui bahwa mereka sudah berbuat di luar kehendakku, buat apa menyembah aku lagi? Jadi Tuhan mau katakan, kalau sudah mengetahui yang baik tetapi membiarkan kemudian tetap berada pada situasi yang salah, padahal Tuhan sudah nyatakan ini salah, tetapi mereka tetap membiarkan, maka Tuhan katakan, apa gunanya mereka menyembah Tuhan? Penyembahan mereka kepada Tuhan itu sia-sia. Mereka hanya mendukakan aku. Aku tidak mau menerima cinta separuh-separuh, karena aku adalah Allah, cemburuan adanya. Ya, mari kita belajar bagaimana 4 hukum pertama. Pada waktu Musa menerima 10 hukum di Gunung Sinai, 4 hukum pertama ini didedikasikan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk itu, kalau kita kenal Allah kita Allah yang cemburuan, mari Bapak Ibu Saudara, mari jangan menduakan Tuhan. Jangan menyakiti dan menyinggung hati Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Aku akan bangkitkan atau panggil serta lantik hamba-hambaku, yaitu kamu, untuk memberikan pelajaran firman-Ku yang benar yang telah aku ajarkan melalui Roh-Ku kepada kamu. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, waktu yang lalu kita sempat belajar firman Tuhan bagaimana perumpamaan tentang penuaian. Orang yang diutus masuk ke ladang Tuhan, ada yang ditugaskan untuk menabur, ada yang ditugaskan untuk menyiram,
ada yang ditugaskan untuk memelihara, kemudian ada yang ditugaskan pada waktu tuayan itu sudah mulai matang, ada yang ditugaskan untuk memanen, menuai. Kemudian ada yang ditugaskan untuk mengangkat sampai ke pematang. Tetapi ini yang terakhir, ada yang ditugaskan untuk mengangkat dari pematang sawah, gandum-gandum itu gambaran tentang jiwa-jiwa, menuju kepada lumbung. Ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai akhir zaman ini untuk memfollow up pelayanan-pelayanan yang sudah ada. Makanya saya ingin katakan bagi hamba-hamba Tuhan yang berkomitmen untuk memegang teguh pengajaran, menyampaikan pengajaran, kalau sekarang saya pakai dalam tanda petik, kita belum bersinar dalam pelayanan karena belum masanya kita. Sabar. Kalau kita lihat ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk mengadakan kegerakan kerohanian, penginjilan, kemudian banyak orang bertobat, kita pun ikut bersyukur atas hal itu, karena memang mereka sedang berlari, mereka sedang mengerjakan bagian mereka. Tapi memang ada masanya di mana pelayanan itu akan diserah terimakan kepada 5 jawatan Tuhan, orang-orang yang Tuhan percayakan betul-betul untuk membawa gereja Tuhan seperti padi atau gandum itu menuju ke lumbung Tuhan. Itu berbicara tentang pelayanan kesempurnaan, di mana jemaat harus dibawa kepada pendewasaan, jemaat harus disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Untuk itu, mari kita pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan kemarin saya katakan, umat-umat Tuhan, mari persiapkan dirimu. Jadi keperluan belajar firman Tuhan, mendalami pengajaran, mengisi kehidupan ini dengan pengajaran, bukan saja karena kita sebagai hamba Tuhan, tapi jemaat harus mempersiapkan diri. Kenapa? Kemarin saya katakan akan ada reposisi lantikan. Kalau sekarang lantikan manusia yang kita temukan sekarang, mungkin ada beberapa manusia yang dimuliakan oleh kelompok organisasi, tapi belum tentu berbanding lurus dengan lantikan Tuhan. Untuk itu, siapkan diri kita, karena ada 5 jawatan Tuhan yang akan dilantik pada tahun pertama kegerakan besar. Saya lanjutkan materi ini. Hendaklah kamu beritakan dengan terus terang, kalau mereka tidak mau bertobat juga, berarti mereka mendukakan roko. Ya, tugas kita hanya menabur. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya pengajaran, materi-materi yang seperti yang kita pelajari dalam channel ini, saya ingin katakan memang hanya orang-orang yang telah dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan, yang telah diangkat selubung di matanya, mereka-mereka itu yang betul-betul ada kerinduan untuk belajar pelajaran-pelajaran seperti ini. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak mau bertobat, tetap mengeraskan hati dengan alasan yang bermacam-macam, sebenarnya mereka sedang mendukakan roh Tuhan. Tidak untuk seterusnya Tuhan bermurah hati. Makanya dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-22, perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Kalau Tuhan masih izinkan kita bersekutu belajar firman Tuhan seperti saat ini, itu artinya kemurahan Tuhan, Tuhan masih bukakan. Dia masih membuka pintu. Kalau dia membuka pintu, berarti tidak ada satu tangan yang bisa menutup. Tapi apabila Tuhan sudah menutup pintu kemurahannya, maka tidak ada tangan yang bisa membukakan. Saya lanjutkan materi ini. Rohku akan meninggalkan mereka, dan mereka akan berbalik menghujat firmanku yang benar dan rohku. Perhatikan di sini. Kalau kita terus-menerus menolak karya Roh Kudus yang mengajak kita untuk belajar kebenaran firman, mendalami pengajaran yang benar, akhirnya ada satu titik roh Tuhan berduka. Dan kalau roh Tuhan berduka, maka tidak lama lagi roh itu akan meninggalkan orang tersebut. Dan akibatnya, kalau roh Tuhan sudah meninggalkan kehidupan mereka, maka mereka akan kehilangan perlindungan. Dengan mudah roh-roh jahat akan masuk, kemudian mereka akan berbalik menghujat firman, kemudian menghujat Roh Kudus. Masih ingat bagaimana tragedi yang menimpa Raja Saul? Ketika Raja Saul sudah diangkat urapan Tuhan dari hidupnya, urapan roh itu sudah diangkat dari hidupnya dan dipindahkan kepada Daud, maka sesuka hati roh-roh jahat itu datang mengganggu dia, dipermain-mainkan, bahkan dipermalukan. Ya, seperti itu orang yang menolak jamahan Roh Kudus, orang yang menolak karya Roh Kudus, orang yang menolak suara Tuhan. Menghujat firman itu sama dengan menghujat aku atau Yesus, dan menghujat aku atau Yesus itu sama dengan menghujat Rohku. Mungkin ada yang tanya, bagaimana cara penjelasannya? Menghujat firman sama dengan menghujat Yesus, dan menghujat Yesus sama dengan menghujat Roh Kudus. Karena roh itu adalah aku sendiri, kata Tuhan, yang tidak kelihatan. Ada firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1, pada mula pertama adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara baca juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Roh kebenaran. Jadi memang
Tritunggal Tuhan itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Untuk itu kita berada pada ujung akhir zaman yang namanya zaman Roh Kudus. Ini zaman akhir. Ini kesempatan akhir bagi kita. Sesudah zaman Roh Kudus tidak ada lagi masa anugerah diberikan. Sebab sesudah zaman Roh Kudus, malah zaman Roh Kudus itu ditutup dengan satu sabat terakhir. Setengah sabat terakhir 3,5 tahun kegerakan besar, lalu ditutup dengan setengah sabat yang terakhir lagi, itulah zaman Antikris. Sesudah itu tidak ada lagi masa anugerah diberikan kesempatan untuk manusia bertobat. Sebab sesudah zaman Roh Kudus akan masuk yang namanya kerajaan 1000 tahun masa damai. Untuk itu, mari jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan contohi kondisi jemaat yang ada di Tiatira. Bagi mereka yang coba-coba menghujat Rohku, tidak akan ada ampun, baik di dunia, baik di akhirat. Perhatikan firmanku dalam Matius 12 ayat 31-32. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di situ, bahwa kalau menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun. Satu ketika ada satu dosen saya waktu mendengarkan dia menjelaskan itu sambil guyon, tertawa. Saya hanya katakan, Tuhan, kalau dia belum tahu, ampuni dia. Tapi kalau dia sudah tahu, saya takut jangan sampai ini sama dengan menghujat Roh Kudus. Jadi katanya satu ketika, dia mendengarkan ada komunitas di tetangganya yang sementara berdoa mencari kepenuhan Roh Kudus. Dia cukup terganggu katanya karena orang di tempat tetangganya itu berdoa mencari kepenuhan Roh Kudus, lalu dia jengkel pada waktu itu. Lalu dia ambil itu burung merpatinya dari kandangnya, lalu dikatakan, ini terimalah Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan ampuni orang ini. Belakangan Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya tahu dosen ini dijamah hatinya oleh Tuhan. Kemudian dia sempat berkecimpung dalam pekerjaan roh, tapi saya dengar kabarnya bahwa orang itu sudah dipanggil Tuhan sekarang. Saya tidak dalam posisi untuk menghakimi, tapi ini memberikan peringatan bagi kita. Kalau memang kita tidak tahu apa-apa tentang karya Roh Kudus, jangan sampai kita tergopoh-gopoh menilai, mengucapkan sesuatu, menghakimi karya Roh Kudus, kemudian kita kedapatan menjadi penghujat Roh Kudus. Ya, firman Tuhan mengatakan siapa yang menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan seperti ini penjelasannya, kita mau kemana lagi? Tidak ada anugerah lagi bagi kita. Kita sama seperti orang yang sudah terbuang di hadapan Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Saya lanjutkan materi ini. Apabila mereka yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus dan anugerah-anugerah Rohku kemudian murtad dan menghujat Roh, tidak ada ampun sama sekali. Bahkan aku akan memberikan kesentuhan atau teguran keras kepadanya. Beberapa tahun yang lalu dalam satu komunitas di tempat kami, ada seorang bapak, tetapi dia sudah mungkin 10-20 tahun lalu sudah dipanggil Tuhan. Orang ini, dia seorang bapak. Bagaimana orang ini yang bekerja, kemudian dia masih bisa menyisihkan waktu masuk dalam hadirat Tuhan, tidak berhenti puasa, kemudian setia melayani, dan akhirnya Tuhan anugerahkan dia karunia nubuatan, karunia penglihatan yang luar biasa. Saya melihat pada waktu itu penglihatan itu bukan penglihatan biasa, penglihatan kontrol, sebab itu menyebut nama, melihat orang dan seterusnya. Itu satu pencapaian yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Ketika dia lengah, iblis mengambil keuntungan. Akhirnya dia merusak sendiri apa yang telah dia bangun. Lalu di akhir-akhir hidupnya, saya masih ingat, saya dengar kesaksian dari seseorang yang bertemu dengan dia. Dia katakan, perlu kamu tahu, apa yang saya sampaikan dulu tentang karya Roh Kudus, penglihatan, nubuatan, itu saya cuma buat-buat. Saya waktu dengar itu, saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, izinkan saya untuk mendengar, untuk melihat keadaan tersebut. Ini menjadi peringatan supaya betul-betul kita yang sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kita yang sudah diberikan anugerah-anugerah Roh Kudus, agar supaya kita jaga kepercayaan Tuhan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, kemudian Roh Tuhan berduka, Roh Tuhan mundur, dan dia akan berbalik menjadi musuh. Ada satu contoh yang diberikan kebenaran firman Tuhan dalam buku Pengungkapan tentang radio. Pembicara di studio adalah gambaran tentang aku. Itu Tuhan memberikan penggambaran bagaimana tentang karya Roh Kudus, suara Tuhan, kebenaran disampaikan. Jadi pembicara di studio itu adalah gambaran tentang Tuhan sendiri. Lalu gelombang udara yang membawa suara atau frekuensi itu adalah gambaran tentang Roh Tuhan. Pesawat radio, jadi mungkin ada yang bertanya,
kenapa tahun 2021 Tuhan memberikan penggambaran tentang radio. Saya perlu sampaikan, pada waktu materi kitab Wahyu ini diungkapkan, itu belum ada perkembangan teknologi seperti sekarang. Saya ingat bapak saya dulu suka dengar radio yang besar itu, karena memang hanya sampai di situ kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan, ya fasilitas yang ada pada tahun itu. Oke, saya lanjutkan. Pesawat radio adalah gambaran tentang hamba-hambaku, utusan-utusan Tuhan, pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Ceritanya begini. Ada seorang pembicara yang berpidato melalui radio dalam studio. Kemudian suara itu dibawa oleh gelombang udara atau frekuensi dan diterima oleh pesawat radio. Kemudian radio dihidupkan dan siarannya didengar oleh banyak orang. Kebanyakan pendengar karena tidak senang mendengar siaran radio itu mengatakan bahwa berita di radio itu omong kosong. Ini berarti pembicara di studio itu juga dituduh omong kosong. Tindakan mereka aneh karena mereka tidak mau mendengar pidato orang yang di studio. Bukan studio yang dirusak atau si pembicara, tetapi radio yang menyampaikan pidato itu yang dirusakkan, meskipun sebenarnya radio itu tidak bersalah. Demikianlah jadinya nanti, aku kata Tuhan yang berpidato, yang mengajar, disampaikan oleh Roh Kudus, yang memakai hamba-hambaku. Jadi memang Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan lantik untuk membawa kabar kesempurnaan. Pengajaran yang kemarin saya katakan pengajaran yang keras seperti singa menikas. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus ini untuk menyampaikan kepada orang banyak. Tetapi orang banyak atau masyarakat tidak menerima, kemudian mereka merusak hamba-hambaku ini. Ya, meskipun sebenarnya hamba-hambaku hanya alatku saja yang aku pakai untuk menyampaikan kebenaranku kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, demikian akan terjadi kelak pada setengah abad terakhir pada kegerakan besar yang akan datang. Mereka akan merusakkan radio-radio ini. Itulah gambaran tentang hamba-hambaku yang aku lantik dalam penyempurnaan gereja pengantin. Dan memang dalam penjelasan-penjelasan ketika kita belajar lanjut tentang kitab Wahyu, kita akan temukan khususnya pada kegerakan besar. Memang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tahun pertama kuasa dilipat gandakan 2 kali lipat. Tahun kedua kuasa dilipat gandakan 7 kali lipat. Tahun ketiga kuasa dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada pelipat gandaan kuasa Tuhan. Bobotnya bertambah-tambah. Kenapa? Karena Tuhan mau menyempurnakan gerejanya. Di situ ada semacam pertarungan, sebab iblis juga berusaha menghambat rencana Tuhan untuk menyempurnakan gerejanya. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara, penyiksaan itu bukan saja nanti dialami pada zaman Antikris, tapi pada kegerakan besar. Dalam penjelasan-penjelasan pertemuan berikut kita akan belajar bagaimana orang-orang yang akhirnya tersadar mereka sudah berada pada ambang kehancuran tapi masih diselamatkan karena kegerakan besar. Mereka mulai bertindak keluar dari komunitas mereka, lalu mereka ditangkap, dianiaya, dan banyak yang dibunuh. Begitu pula dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai yang digambarkan seperti radio tadi. Banyak yang ditangkap, dianiaya, disiksa, kemudian mati syahid. Itulah harga yang harus dibayar. Untuk itu, mari doakan kami hamba-hamba Tuhan, kita saling mendoakan agar supaya kita dituntun terus dari satu pendewasaan rohani kepada pendewasaan rohani, dan kita siap menyongsong rencana Tuhan yang besar untuk penyempurnaan gerejanya. Saya lanjutkan. Meskipun sebenarnya radio ini hanya penyambung lidah saja, begitupun dengan hamba-hambaku yang benar kelak akan diburu, disiksa, dan dibunuh oleh mereka yang tidak suka menerima firman-Ku dan Roh-Ku. Hamba-hambaku ini kelak akan mati syahid, tetapi mereka yang berbuat demikian terhadap hamba-hambaku akan aku hajar habis-habisan. Bagaimana orang-orang yang menyiksa umat-umat pilihan Tuhan, khususnya orang-orang yang dipakai pada kabar penyempurnaan, itu akan berhadapan pada zaman Antikris dengan 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah sebagai hukuman yang Tuhan timpakan karena mereka sudah berbuat demikian kepada orang-orang pilihan Tuhan. Saya lanjutkan. Kemudian ada satu hal yang aneh dan menggelikan hati, yaitu mereka mengatakan bahwa orang yang berpidato di studio itu benar adanya, juga gelombang udara atau frekuensinya benar, tetapi yang salah adalah pesawat radionya. Ya, kalau tadi ada yang menuduh orang yang berpidato itu salah,
Ini gambaran secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Kali ini mereka tidak menyalahkan orang yang berpidato, itu gambaran tentang Tuhan. Mereka tidak menyalahkan gelombang frekuensinya atau gambaran tentang Roh Kudus, tapi mereka tetap menyalahkan pesawat radionya. Ya, karena hamba Tuhan itu menjadi ujung tombak. Roh Kudus tidak akan bekerja tanpa kelihatan. Dia pakai wadah, itulah kehidupan orang-orang. Tapi saya ingin katakan itu sebuah anugerah yang besar. Kalau orang-orang yang dipakai pada kabar penyempurnaan harus berhadapan seperti cara mati rasul-rasul pada gereja hujan awal, itu sebuah anugerah yang besar. Dalam Wahyu pasal yang ke-8 nanti kita akan sampai pada materi itu. Bagaimana ada sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Sunyi senyap selama setengah jam di sorga itu adalah hening cipta. Bagaimana sorga memberikan penghargaan kepada pahlawan-pahlawan salib yang mati syahid. Itu luar biasa. Kalau dulu saya sekolah, paling lama kita hening cipta oleh inspektur upacara itu sejauh lagu dengan seluruh angkasa raya memuji. Ada lagunya itu. Begitu selesai mungkin hanya 2-3 menit barangkali. Tapi nanti akan ada penghormatan setengah jam di sorga. Itu luar biasa penghargaan yang Tuhan beri bagi hamba-hamba Tuhan yang tidak takut meregang nyawa demi untuk penyempurnaan gereja Tuhan. Di sini kamu melihat, mereka tidak mempersalahkan aku dan rohku, tetapi hamba-hambaku yang aku lantik, yang menjadi alat untuk membawa kabar kebenaran menurut petunjukku yang dipersalahkan oleh mereka. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-9, ya seperti itu. Nabi Yeremia ketika menerima panggilan Tuhan, memang dia sudah mengatakan berbagai dalih, saya tidak mampu, saya orang yang begini, tapi Tuhan katakan, aku sudah pilih engkau dari dalam kandungan. Dan lihatlah ketika Nabi Yeremia melayani, saya sampaikan konteksnya, Nabi Yeremia melayani ketika bangsa Yehuda, kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu sudah berada di ambang kehancuran. Kondisi rohani mereka pada waktu itu sudah berada pada ambang keterlaluan. Dan Nabi Yeremia diutus. Kalau saudara baca kitab Nabi Yeremia, kitab ratapan atau nudup Yeremia dalam terjemahan lama, bagaimana Nabi ini meratap, Nabi ini menangis. Karena Nabi ini melihat bagaimana kerasnya hati daripada umat pilihan Tuhan. Nabi ini melihat bagaimana penghancuran yang dilakukan oleh Nebukadnezar bersama dengan tentaranya. Bait Allah yang menjadi simbol kebanggaan, keagungan pada waktu itu dihancurkan, diratakan dan tinggal pondasi. Kemudian orang-orang terpandang dibawa ke Babel. Makanya ada nudup Yeremia, kitab ratapan seorang nabi. Karena Nabi ini melihat bagaimana batas kemurahan Tuhan betul-betul tidak dihargai oleh mereka. Tuhan masih memberi kesempatan, mengingatkan supaya mereka berbalik, tapi mereka tetap berkeras hati. Tentunya kita tidak ingin hal yang sedemikian terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan peranan radio pada waktu perang. Apabila pecah perang, suara radio mendadak terdengar agar semua bersiap dan mencari perlindungan. Jika peringatan ini tidak diterima, itu salah mereka sendiri dan keselamatan tidak terjamin. Saya memang ada membaca sebuah sinopsis beberapa peperangan dan memang peranan radio pada waktu itu betul-betul sangat vital. Jadi apabila ada pemberitahuan dari markas komando, sebab mereka yang menangkap sinyal, mengetahui pergerakan musuh dan seterusnya, itu harus ingat dan taat pada suara radio. Ini hanya gambaran bagaimana situasi dunia ini sedang berada pada peperangan rohani. Dan Tuhan sedang menyampaikan pesan-pesannya kepada hamba-hambanya. Bagaimana kita cermati, kita menyikapi situasi yang ada sekarang. Ya, iblis sedang mengamuk. Dia turun dengan geramnya yang dahsyat. Dia ingin menghancurkan rencana Tuhan. Untuk itu umat Tuhan, bangkitlah, bangunlah dari tidur. Kemudian kita saw-saw rencana Tuhan. Begitu juga nanti pada kegerakan besar, hamba-hambaku yang aku latih bagaikan radio, di mana mereka akan membawa berita penyempurnaan gereja pengantin. Kalau mereka mendengar kabar pengantin ini, tentu mereka akan meninggalkan pelajaran palsu dan sesatnya. Mereka itu tidak akan mengalami penyiksaan antikris, karena aku singkirkan sebelum masa antikris. Ya, orang-orang yang memang pada zaman kegerakan besar baru keluar mencari pengajaran, itu sedikit agak beda kemuliaannya. Sama-sama diselamatkan. Apakah mereka hidup-hidup kemudian disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh, tidak melalui kematian, ataukah dalam upaya untuk mencari pengajaran kebenaran
yang membawa kepada kesempurnaan, mereka harus meregang nyawa, mereka mempertahankan iman mereka, mereka mencari, mereka meninggal masuk pada kebangkitan pertama. Tapi saya ingin katakan kemuliaannya itu tidak akan sama. Ketika kemarin kita belajar tentang satu jemaat Pergamus, mereka memang masuk dalam kerajaan surga tetapi tidak menjadi tiang di dalam Yerusalem yang baru. Jadi itu tergantung dari pencapaian kita, masa kerja kita, bagaimana kita menghidupi kebenaran, bagaimana apa yang kita kerjakan selama ini, semua itu ada dalam agenda perhitungan Tuhan. Kalau bagi saya Bapak Ibu Saudara, mari kita hargai anugerah Tuhan, dan walaupun sebentar kita akan banyak mengalami proses pergumulan dalam upaya mencari bahkan mempertahankan pengajaran, saya ingin katakan, pertahankan baik-baik. Jangan lepaskan itu karena dia adalah keselamatan kita. Saya lanjutkan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya pada kabar pengantin, tidak mau bertobat dan meninggalkan pelajaran palsu dan sesatnya, kelak akan masuk pada zaman antikris. Jadi, kalau saya melihat di bagian-bagian akhir ini, baik penglihatan, kemudian ada mimpi-mimpi dari beberapa orang, ada uraian-uraian penjelasan khotbah, bahwa memang tinggal sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Artinya, tinggal sedikit waktu lagi gereja akan masuk pada kegerakan besar. Apa yang diungkapkan pembukaan materai keempat, kuda hijau kuning atau kuda kelabu berlari, dan memang dalam buku pengungkapan kuda ini akan terus berlari untuk mengantar masuk kepada kegerakan besar. Jadi kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi, termasuk pandemi COVID-19 bersama dengan dampak-dampaknya dan penyakit yang menakutkan ini, saya mau katakan yang terjadi sekarang ini semua atas izin Tuhan. Tetapi walaupun penunggangnya bernama maut, kerajaan maut mengikutinya, tapi pada waktu kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam pengajaran yang benar, saya percaya 1000 orang boleh rebah di sisi kiri, selasa di sisi kanan, tapi semua tidak akan sampai karena ada perlindungan Tuhan. Ya, kita minyak dan air anggur, kita masuk dalam kelompok yang diistimewakan oleh Tuhan. Untuk itu, pegang teguh-teguh pengajaran, pertahankan pengajaran itu. Saya percaya pada waktu kita pegang teguh-teguh, kita pertahankan, kita akan dibawa selangkah lebih selangkah menuju kepada pendewasaan dan masuk kepada kesempurnaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Umat Tuhan, mari kita berlutut dan kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan. Kita angkat satu pujian. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara sebentar, kalau kita masuk dalam penyembahan, saudara-saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, kita menyanyi akal, sesudah itu kita menyanyi dalam roh, lalu sesudah itu kita masuk dalam penyembahan. Lalu sebentar ada waktu bagi kita untuk berkomunikasi secara pribadi, menceritakan apa yang menjadi pergumulan harapan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang sangat rindu penuh dengan Roh Kudus, saya percaya walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tetapi saudara imani sungguh-sungguh. Kalau saudara menyerah dengan bersungguh-sungguh, maka Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus akan membaptiskan saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Haleluya. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, sekarang rindu hati kami masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kuduskan dan basuh kami. Lalu biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena Engkaulah pembaptis agung Roh Kudus. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, kami usir dan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik pekerjaan setan, Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Keripidolu mikasnai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat berbalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Kita bernyanyi dalam roh, haleluya. Railas kabat, tlaido bikaslah. Rala sira kurai dilara isai kira irilo kasabo raila kunai besai trailo kalda samina malawata kapadi bidalaba kunaya patanay ku pinipilih kita na bidalihan sama naman kulina ang garibin ng malaya wasis sama nalalawalawakan hirdili binipito na hang manamakusan leto manako pa idahulmi kasyanda manamalabato kumiyan hirdole tanan madaha palabina ko saya naman akong panaida panawis kada beyan. Glory, haleluya. Mari umat Tuhan sembah Dia dengan segenap hatimu. Yang belum penuh dengan Roh Kudus sebutkan haleluya, haleluya. Menyerah sungguh-sungguh, haleluya, haleluya. Rory nama-namal kuni hasinda tabada-bada kuni nabada kestapi dapat nilai kadari. Menikun lab mereka oleh mahamaya ko masih meniblog. Hurni nila malawatan sida kumahailak bukan sana melaman to kaya tanay. Hirdoli man hambaya kumikun sa nilay. Haleluya, haleluya. Bisa minamakun nilaya tong minaaw katabi ni alaman. Horde ta kanambiha kunsan milahatan namin kada binalo binakusay. Glory, hallelujah. Smed ho Lord. Alays ta mihindom menakotamanay. Wakatapihan lo manakot silbihatan min kusan na manamanakotanay. Glory, hallelujah, Yesus. Ambil waktu beberapa saat untuk menyampaikan doa-doa pribadi kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, itu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Mulailah bercerita, sampaikan pergumulanmu, bawa harapanmu. Haleluya. Shimenori kata muli kutsana. Dia hanya sejauh doa. Doa adalah jembatan bagi Tuhan untuk melawat engkau. Haleluya. Biar mina kunsa. Shimenori makunsna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat.
kita nyanyikan satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan, dan di akhir pujian ini doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Margareta Taker. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kumina hai launa haskarelai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian syukur, terima kasih Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang di tengah-tengah kami untuk mengajar dan mengingatkan kami. Biar kiranya Tuhan karuniakan kami tanah hati yang baik, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah-buah, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat-Mu. Biarlah urapan Tuhan senantiasa menyertai hidup dan pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang kepada-Mu, membawa segenap kehidupan kami, membawa segenap pergumulan kami, membawa segenap kerinduan hati kami kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah tempat kami untuk datang membawa segala permohonan kami. Terima kasih Bapa. Sebelumnya Tuhan kami mohon pengudusan daripada-Mu. Kalau ada kelemahan, kekurangan kami, ampuni kami, kuduskan kami Bapa. Dan biarlah doa-doa kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima jawaban yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga kami berdoa Tuhan, buat sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini mengikuti ibadah PA online Tuhan. Bapa, Engkau yang mengenal keberadaan hidup mereka. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus mereka dengan nyawa-Mu. Dan kami percaya Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan mereka Tuhan ada akan siapkan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan yang menimpa kehidupan mereka. Tuhan, kalau ada pergumulan-pergumulan pribadi mereka, pergumulan keluarga, Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang akan hadir menjadi jawaban dalam kehidupan mereka, memberi kemenangan, kelepasan, jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit saat ini Tuhan, kami datang bawa kepada-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Segala sakit penyakit yang mengikat anak-anak-Mu, kami ikat, kami patahkan kuasanya, kami tolak itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami cabut, tolak keluar dari hidup anak-anak Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa,
koi mela waras hewinai wisko miske denai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa buat pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun berada di muka bumi ini Tuhan. Tuhan memberkati sertai pelayanan hamba-hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan melalui kehidupan dan pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pelayanan melalui channel YouTube ini Tuhan. Tuhan berkati sehingga semakin banyak jiwa dibawa kepadamu melalui pelayanan ini. Semakin banyak yang dibukakan mata rohaninya untuk menerima kabar mempelai, untuk menerima kabar kesempurnaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami dalam segala segi, baik itu dalam segi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Tuhan pulihkan. Dan biarlah Tuhan berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pelosok desa. Tuhan berkati mereka. Pakai mereka Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita angkat satu pujian. Mari umat Tuhan, kita mau tutup ibadah kita nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agung, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir ibadah pada malam ini kami pulangkan syukur terima kasih kepadamu bahwasanya Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami telah dilawat, diberkati Tuhan. Jiwa kami, roh kami, dan tubuh kami juga telah disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar setelah kami tutup ibadah ini, kami akan kembali ke aktivitas kami. Apapun yang masih bisa kami kerjakan, bersamalah dengan kami. Lindungi dan jaga, pelihara kami sampai kami boleh bertemu kapan waktu dalam channel ini, dalam ibadah serupa. Kami boleh belajar kebenaran-Mu dan kami diberkati lagi. Kalau ada panah berapi, kuasa iblis, roh jahat dalam bentuk orang-orang jahat, orang-orang kuat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, virus corona, bahkan roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat semua, kami hancurkan kekuatannya, dan kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, keluar pergi menjauh dari kehidupan kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa membungkus kami, rumah tangga, keluarga, usaha, semua yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, kita angkat wajah kita, tadahkan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, dan semua rencana-rencana kita. Mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab untuk malam ini. Haleluya, semua yang percaya kita Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya.
Shalom, selamat malam.